Assalamualaikum Pak Nanoy. Waalaikumsalam Bu Tanti. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Tanti? Alhamdulillah Pak. Oh iya Pak, ini hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya betul sekali Bu. Oke, jadi sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin dibicarakan, boleh ya Pak? Boleh sekali Bu. Oke, jadi Pak Nanoy kan akan melakukan proses coaching. Nanti coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan unit penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci dari coachee atau belum? Seperti itu ya Pak. Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan jawaban pertanyaan dari Pak Nanoy. Nah nanti sesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Pak, adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Pak. Mungkin sebelum observasi nih ada sedikit pertanyaan, boleh ya Pak? Boleh Bu. Pertanyaan pertama nih Pak, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Nah, jadi Bapak ini ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak ya, yang kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci dari coaching. Nah, dari antara ketiga itu nih Pak, yang ingin spesifik Bapak kembangkan yang mana? Yang lebih spesifik sih saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Bu. Oke. Nah, jadi ada 2 Pak ya yang ingin dikembangkan, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya Pak ya. Iya betul Bu. Nah, indikator ketercapaiannya apa ya Pak? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching ini mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coach tersebut ya Bu ya, dan tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu Bu. Oke, jadi indikator tercapainya adalah ketika coach sudah menemukan solusi dari permasalahannya itu ya Pak ya? Ya betul sekali Bu. Oke Pak Nanoy, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri dulu, karena nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol lagi ya Pak ya? Iya Bu. Oke, terima kasih Pak Nanoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nunoy. Waalaikumsalam Pak Gus. Pak Nunoy boleh saya lagi sibuk ya? Tidak Pak Gus. Kalau tidak lagi sibuk saya boleh minta waktunya 15-20 menit kira-kira Pak. Baik Pak Gus. Apa yang mau Bapak ceritakan? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya merasa antusias di kelas saya, siswa-siswa menurun Pak pada pelajaran saya. Itu terbukti dari pengumpulan tugas Pak. Nah mereka mengumpulkan tugas hanya 50% dari tiap kelasnya Pak. Jadi menurut Pak Agus, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan menemukan solusi dari permasalahan saya tadi Pak, tentang menurunnya antusiasme siswa pada pelajaran saya Pak. Menurut Pak Agus, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran Bapak Pak? Kalau saya ingat kembali Pak, yang menyebabkan kurangnya antusias siswa saya, yang pertama itu karena pelajaran saya monoton Pak. Saya lebih banyak berbicara. Nah kemudian yang keduanya, saya tidak memberikan kesempatan pada murid untuk menyampaikan idenya Pak dalam pelajaran saya. Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya Pak, murid itu menginginkan pelajaran yang mengasihkan Pak, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid Pak. Nah kita bisa menyelipkan ice breaking, menyelipkan games agar pembelajaran itu lebih mengasihkan lagi Pak. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak? Menurut saya Pak, itu dikarenakan karena tugas saya terlalu banyak Pak, tanpa saya memberikan sumber yang beragam.
itu Pak penyebabnya. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya hanya menggunakan sumber buku teks siswa Pak, buku siswa. Adakah sumber belajar selain buku siswa, Pak? Banyak sih Pak, saya kira banyak sekali. Contohnya bisa kita ambil di internet Pak, seperti YouTube, artikel atau blog Pak, banyak sekali. Nah kita juga bisa menggunakan aplikasi yang lagi tren nih, seperti kita bisa menggunakan TikTok atau religi ya Pak. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar ya pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Bapak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Nah untuk menyelesaikan masalah ini Pak, pertama rencana saya itu merancang rencana pembelajaran yang variatif Pak. Nah kemudian sumber-sumbernya saya akan ambil dari video YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya tidak akan memberikan tugas terlalu banyak Pak. Nah istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Seperti saya memberikan tugasnya itu dalam bentuk aplikasi. Contohnya tadi bisa saya menggunakan teka-teki silang atau menggunakan aplikasi kuisis Pak. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya, Pak ya. Amin Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu? Nah komitmen saya yang pertama itu saya akan menyusun rencana pembelajaran yang mengasihkan, bervariatif. Nah supaya anak-anak dalam eksplorasi materinya itu lebih beragam Pak. Kemudian yang kedua saya juga akan meminta pendapat dari anak Pak tentang sumber belajar apa yang mereka inginkan disesuaikan dengan minat dan bakat mereka Pak. Terus siapa yang akan terlibat dalam rencana Bapak tersebut? Nah kira-kira yang terlibat yang supaya bisa membantu saya pertama yaitu kepala sekolah Pak. Yang kedua rekan guru saya yang senior, misalkan yang sudah paham mengenai bagaimana sih cara menyusun pembelajaran atau rencana pembelajaran yang variatif gitu Pak. Atau saya akan bertanya kepada operator, biasanya kan lebih ahli dengan aplikasi. Nah saya akan nanya nih tentang memasukkan soal ke dalam misalkan kuisis supaya siswa lebih menarik gitu Pak. Kira-kira kapan akan dilaksanakan rencana tersebut, Pak? Nah insya Allah rencana akan saya laksanakan minggu depan Pak. Menjelang pelajaran saya akan dimulai, saya akan membuat rencana dulu Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya rencana Bapak tersebut. Amin Pak, semoga berhasil Pak. Ya sama-sama Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya atas ininya. Silakan nanti Bapak rencana tersebut diaplikasikan dalam pembelajaran. oke siap Pak, insya Allah akan saya aplikasikan. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Sekian Pak ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nunui, bagaimana nih hasil dari coachingnya tadi Pak? Berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi setelah melakukan coaching tadi, saya sedikit ada pertanyaan nih Pak ya, boleh? Iya Bu, silakan. Oke. Nah yang pertama nih, apa nih Pak yang sudah didapatkan saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian identifikasi dengan cara menanyakan pada coach informasi yang terkait dengan permasalahannya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke. Jadi Pak Nunui sudah berhasil ya melakukan proses coaching menggunakan alur tirta. Jadi sesuai dengan yang saya amati dan saya nilai nih ya Pak ya, Pak Nunui sudah berhasil melakukan observasi dengan alur tirta tadi, yaitu adanya menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri coach, kemudian Pak Nunui juga sudah bisa mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi tersebut ya, atau tindakan yang sebaiknya akan dilakukan. Kemudian Pak Nunui juga sudah berhasil nih menemukan tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, saya juga tadi sudah mendengar nih percakapan Pak Nunui dengan coach. Pak Nunui juga sudah fokus, artinya Pak Nunui sudah ada nih kehadiran penuh atau presence
Pak Nui juga sudah mendengarkan aktif, dan ada Pak Nui juga sudah pastinya memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh Koci. Luar biasa sekali Pak Nui, hebat banget nih Bapak Pak Nui sudah memberikan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Nui selalu diberi kelancaran dan diberi kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Ada pertanyaan satu lagi nih Pak, boleh ya? Boleh sekali Bu, silakan. Oke, untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kuncinya ya yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya dapat menggali potensi atau informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi dari permasalahannya dan mendalami atau memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Oke, luar biasa sekali Pak Nui ini. Jadi Pak Nui akan mendalami bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti apa ya, Ya, yang betul. diberikan dan dengan menggunakan kata kunci yang diberikan oleh Koci agar Koci tersebut menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali Bu. Oke, baik Pak Nui, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Dan terima kasih juga sudah melakukan observasi menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.